Celaka Putri, NIM 203401. Budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rumpun Melayu. Hai Zapin Melayu, kami nak nyuba merangkai kata dalam nyanyian Zapin, Zapin Melayu dipersembahkan. Oke Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana, hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang beri bernama serumpun sebalai. Rambut, kami akan mewawancarai salah satu datu adat yang ada di Rokan Hulu, tepatnya di daerah Rambang Utama. Assalamualaikum, Tuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan memperkenalkan diri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah bernama Nasri Nur Mayes, bergelar Datuk Paduku Raju, salah satu pemangku datu adat dari suku Miniliang yang ada di Desa Rambang Utama ini. Di sini kami ingin bertanya, Tuk, apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi potong rambut yang ada di Rokan Hulu? Ya, baik. Untuk tradisi potong rambut yang biasa kita laksanakan sesuai dengan adat Melayu Riau, Melayu Rokan Hulu, khususnya di Desa Rambang Utama ini, bahwa dalam pelaksanaan potong rambut ini yang perlu dipersiapkan adalah adalah pertama air siraman atau haruman yang berisi dari harum-haruman, biasanya dibuat dari daun ataupun bunga rampai dari pinang. Kemudian nanti ada juga air kelapa, tempat letakkan gunting untuk memotong rambut. Kemudian nanti ada minyak wangi-wangian, dan kemudian tampan, tempat meletakkan bahan-bahan yang telah disebutkan di atas, dan juga satu tampan lagi tempat meletakkan bayi. Itulah beberapa bahan-bahan ataupun bagian yang digunakan dalam perlengkapan untuk melaksanakan potong rambut tersebut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Sejak usia berapa tradisi potong rambut dalam masyarakat budaya Melayu Riau? Menurut tradisi kebiasaan adat istiadat, karena adat adalah adat bersendikan, syarat-syarat bersendikan kitabullah. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa sejak anak lahir, maka berilah nama dan potonglah rambutnya. Maka sebenarnya sejak itu sudah tradisi potong rambut bagi anak itu telah dapat dimulaikan. Namun kebudayaan kita biasanya itu paling cepat, biasanya seminggu setelah lahirkan, dan hingga nanti dia dalam berusia balita lah, di bawah 5 tahun itu baru sampai dilaksanakan. Ini pun tergantung menurut kemampuan daripada orang tua yang melaksanakan itu. Jadi kapan mulainya itu adalah sejak dilahirkan. Jadi itu sudah kita mulai laksanakan. Namun pada umumnya paling cepat itu seminggu setelah dilahirkan hingga dia berumur di bawah 5 tahun. Itulah. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa tradisi potong rambut dengan budaya masyarakat Melayu Riau harus terus terlaksana? Iya, ya tadi kembali pertanyaan yang pertama tadi, tujuan kita adalah pertama sebagai budaya Melayu Riau yang tetap identik dengan agama Islam, di mana maka salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah adalah untuk kita meresmikan nama, memberi nama dan meresmikan nama baik kepada anak yang baru lahir dan juga mencukur rambut. Maka tujuan dari pelaksanaan ini adalah pertama untuk melaksanakan syariat Islam itu sendiri, perintah agama yang dilaksanakan oleh Rasulullah untuk memberikan nama anak kita dengan nama yang baik dan meresmikan dan juga mencukur rambut anak tersebut. Yang kedua, kenapa ini harus kita laksanakan adalah untuk tetap terus
melestarikan adat budaya Melayu Riau, khususnya Melayu Rokan Hulu dalam hal cukur rambut ini, sebagaimana bahwa adat itu, agar adat itu tetap ada dan lestari turun menurun, yang tidak akan lapuk oleh hujan dan tidak akan lekang oleh panas. Jadi tetap terus dilestarikan dari waktu ke waktu kepada generasi seterusnya. Itulah dilaksanakan. Kemudian di mana biasanya dilakukan tradisi potong rambut dalam masyarakat budaya Melayu Riau? Ya, untuk tempat pelaksanaan dari potong rambut bagi anak yang baru lahirkan itu biasanya adalah karena kita adat Melayu Rokan Hulu, adatnya adalah jujuran, bukan di mana itu anak adalah lari ataupun ngikut kepada ibunya. Maka biasa kegiatan hal ini kita itu bukan jujuran, hantaran kita itu. Jadi dalam ini kegiatan ini ditempatkan di rumah sebelah ibunya. Jadi kan karena anak yang lahir itu kalau di Rokan Hulu, Melayu Rokan Hulu adalah ikut ibunya, bukan ikut bapaknya. Jadi dilaksanakan di tempat ibunya ataupun kaum dari ibunya. Jadi di kaum itu, jadi dilaksanakan di situ, di tempat itu. Oke, baik tuh, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana proses potong rambut yang ada di Rokan Hulu ini? Ya, untuk proses pelaksanaan dari potong rambut yang biasa kita laksanakan sesuai menurut sepanjang adat itu adalah diawali dengan pertama tuan rumah ataupun ibu hajat yang ingin melaksanakan itu tentu mengundang dulu, memberitahu dulu kepada sanak famili, kaum kerabat, orang Sumondo ataupun tetangga dan jiran yang ada sekitarnya dengan mengundang dan mengabarkan, artinya undangan, mengundangkan. Nah, mereka datang ke rumah untuk melakukan undangan tersebut. Kemudian khusus untuk kepada datuk adat 8 yang ada di desa Rambau Utama ini, khususnya dan Rokan Hulu pada umumnya itu tuan rumah mengundang dengan membuat tepak sirih. Jadi mengundang dan membuat tepak. Jadi itulah dia diundang dan dikabarkan kapan acara itu akan dilaksanakan. Itu awal proses itu. Setelah ditentukan di awal waktu pelaksanaannya itu, maka di hari pelaksanaannya, maka ketika kita sudah semua tamu undangan yang diundang telah hadir di dalam bailerung kegiatan acara tersebut, maka mulailah acara adat istiadat itu kita laksanakan. Yang pertama dengan membawa tepak sirih, tuan rumah penyelenggara kegiatan akan mengabarkan kepada orang Sumondo. Jadi menyerahkan tepak sirih, sabarkan kepada orang Sumondo, menceritakan, menyampaikan apa tujuan kita hadir pada malam hari ataupun waktu ini, yaitu menyampaikan acara potong rambut tersebut. Kemudian secara itu kata pepatah, bertangga naik, ujung turun, maka nanti dari tepak sirih dari orang Sumondo tadi diserahkan kepada datuk adat dari si anak. Ya, datuk adat tadi menyampaikannya ke kerapatan adat, dan selanjutnya dengan membuat tepak sirih juga. Kemudian itulah dia nanti dari kerapatan adat sampaikanlah kepada pemerintahan setempat yang berkopak lebar beramai panjang. Dan biasanya ini ada kepala desa di situ, maka sampai situ kabar itu selesai. Kemudian kepala desa mengumumkan kepada undangan maksud dan tujuan pertemuan pada hari itu, yaitu mengadakan acara potong rambut anak. Jadi dalam hal ini setelah itu maka acara pun dimulai. Biasanya untuk acara potong rambut anak ini itu diawali dengan bersanji marhaban. Ada diawali dengan bersanji marhaban. Jadi sebelum melaksanakan bersanji marhaban, laksanakan tawasul dan bacaan tahlil, kemudian bersanji marhaban. Di dalam selesai bersanji marhaban, maka dilanjutkanlah dengan acara potong rambut anak tersebut. Dalam acara potong rambut anak ini perkakas bahan-bahan yang telah disebutkan di atas tadi. Nanti akan dipotong. Yang pertama kali memotong rambut itu adalah datuk adat ataupun mawat daripada ibunya, dari si anak, karena dia yang memegang hajat waktu itu, yang memegang pelaksana kegiatan. Kemudian baru dilanjutkan datuk adat yang daripada sebelah ayahnya. Namun ada juga beberapa daerah itu langsung ke pemerintah setempat dulu, kepala desa dulu, baru ke datuk adatnya.
Namun ada yang buat tetap dari datu adat dulu. Setelah itu baru kepala desa. Setelah dari kepala desa baru dikembalikan lagi ke yang motong itu bagi datu adat yang hadir. Setelah itu kemudian lanjut bergilir ke kanan daripada undangan. Semua yang hadir tersebut melaksanakan kegiatan potong rambut tersebut. Setelah semua yang undangan tadi melaksanakan kegiatan potong rambut, maka baru dilanjutkan dengan nanti peresmian nama. Biasanya peresmian nama itu sang bayi ataupun yang akan kita potong rambut tadi kita bawa di depan imam ataupun khadi yang ada situ untuk diresmikan namanya dan diperkenalkan kepada undangan. Inilah nama anak yang kita resmikan pada kesempatan ini. Kemudian setelah itu ditutup dengan doa, di mana biasanya doa pertama itu diambil dari doa-doa yang ada di dalam surat berjanji itu, dan baru dilanjut dengan doa umum yang biasa dilaksanakan. Itulah kebiasaan tata cara dalam pelaksanaan potong rambut ini. Selesai acara potong rambut ini biasanya nanti anak tersebut terakhir, tapi itu sudah di luar kegiatan tersebut. Seluruh rambut anak itu nanti dipotong, jadi kemudian itu katanya ditimbang, sudah itu ditimbang rambut tadi, kemudian berapa ons beratnya, sebagai penembusnya itu dibelikanlah emas atau ditukar apa, itulah yang akan disedekahkan pada fakir miskin ataupun orang-orang miskin yang membutuhkan penggantinya. Itu semacam disebut dengan tembusan. Jadi ukur rambutnya ditimbang, berapa rambutnya dibelikan emas berapa dikasihkan kepada. Nah, begitu secara umum proses pelaksanaan daripada kegiatan potong rambut dan peresmian anak kemenakan yang ada di Kabupaten Rokan-Hulu, khususnya yang biasa ataupun kami laksanakan di Desa Rambah Tanani. Oke, demikian saja wawancara kami hari ini. Terima kasih banyak ya, Tok. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.